Jumpa lagi kawan, ini ramai-ramai terkait Danantara. Ya, Danantara ini sudah diresmikan oleh Pak Prabowo dan sekarang terjadi ramai-ramai pro dan kontra di media sosial. Berarti orang-orang ini masih banyak yang belum tahu itu apa Danantara dan bagaimana secara hukumnya. Nah, Danantara ini adalah sesuatu yang diluncurkan oleh Pak Prabowo dan tidak kebal hukum, ya. Ini tidak kebal hukum. Nah, KPK bisa periksa, termasuk di situ akan dipantau oleh Bapisus atau Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Jadi tidak ada yang kebal hukum, ya. Nah, tetapi menariknya, saya sampaikan dulu apa itu Danantara, ya. Jadi Prabowo Subianto, presiden kita, secara resmi meluncurkan Danantara Indonesia, sebuah lembaga pengelola investasi nasional yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi Indonesia. Apa itu Danantara? Danantara adalah singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang berarti kekuatan masa depan Nusantara. Filosofi ini mencerminkan harapan bahwa melalui lembaga ini, pengelolaan aset negara akan lebih efisien dan berdampak besar bagi ekonomi nasional. Danantara Indonesia didirikan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memaksimalkan potensi aset negara, terutama yang dimiliki oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Apa peran dan tujuan Danantara? Sebagai badan pengelola investasi atau BPI nasional, Danantara memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar lebih produktif dan menguntungkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BUMN, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional. Selain itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi yang berkelanjutan dan strategis. Fungsi utama Danantara adalah untuk mencapai tujuannya. Danantara memiliki beberapa fungsi strategis, di antaranya mengelola dividen, operasi dan investasi BUMN secara lebih terstruktur dan transparan, melakukan konsolidasi aset negara guna memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global, serta mengelola aset negara dalam suatu dana investasi nasional agar bisa dimanfaatkan secara optimal demi pembangunan jangka panjang. Nah, adapun struktur pengawasan, sebagai lembaga investasi nasional, Danantara memiliki struktur organisasi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Selain itu, lembaga ini memiliki Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang memastikan bahwa pengelolaan investasi dilakukan secara profesional dan transparan. Dengan adanya Danantara Indonesia, diharapkan perekonomian nasional semakin kuat dan stabil. Investasi yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat seperti peningkatan pendapatan negara melalui pengelolaan aset yang lebih efisien dan pertumbuhan lapangan kerja akibat meningkatnya investasi di berbagai sektor. Danantara juga diharapkan dapat memperkuat daya saing BUMN sehingga mampu bersaing dengan perusahaan global. Nah, kemudian di sini kawan, ada yang meragukan terkait Danantara. Ya, Danantara ini digerakkan dengan transparan dan tata kelola perusahaan yang baik. Ia juga akan berpegang teguh pada integritas dan kehati-hatian. Ini kawannya. Nah, kemudian di sini membuka pintu kerjasama antara pemerintah pusat dan pihak yang hendak berinvestasi di Danantara. Prabowo berharap investor asing dapat berinvestasi di Danantara.
Jadi saudara-saudaraku, ini adalah sangat luar biasa ya pemikiran Pak Prabowo terkait Danantara ini. Dengan adanya Danantara, maka di sini akan lebih bisa berfokus untuk memanfaatkan dana negara untuk dikembangkan, karena ini bisa mendukung adanya hilirisasi. Ya, hilirisasi itu kan butuh biaya. Ya, jadi ini akan bisa mengurangi utang-utang kita. Karena ini dalam bentuk investasi. Nah, inilah yang ditakutkan oleh negara-negara maju. Nah, jadi jangan khawatir kawan. Ya, di sini Danantara akan diawasi oleh banyak. Ya, banyak departemen, ya banyak lembaga. Ya, baik KPK, BPK, Bapisus. Jadi jangan khawatir kawan. Jadi di sini dia tidak kebal hukum. Jika terjadi kerugian ya harus diganti oleh yang menggunakannya. Ini terobosan baru kawan. Karena apa? Negara-negara maju di dunia juga memiliki hal yang seperti ini. Ya. Jadi kita rakyat Indonesia juga bisa ikut di dalamnya. Jadi di situ ada dana negara, ada dana rakyat yang mau masuk, ya investasi asing juga silakan ya masuk ke situ. Ini kawan, ini ngeri kalau sudah jalan ini ya, ekonomi kita akan semakin lancar. Jadi kalau kita mau membuka tambang, membuat sendiri produk-produk dalam negeri sudah tidak khawatir, karena kita sudah mulai ada dana. Inilah yang dulu kalau saya menurutnya itu namanya bank investasi rakyat ya, bank investasi rakyat. Jadi kalau kita berinvest, wah, nanti bagi hasil, tapi ini kan negara sudah terlibat di dalamnya. Ya kan? Jadi uang terkumpul, semua terlibat, dan ini pasti jangka panjang. Nah, semakin banyaknya negara-negara asing yang bekerja sama dengan kita, maka peluang untuk mengekspor produk-produk bangsa Indonesia juga semakin besar, mulai dari makanan dan lain-lainnya. Dan ini sungguh luar biasa kawan. Jadi jangan lagi ada pro dan kontra. Ya, kita dukung program pemerintah ini. Ini semata-mata untuk kemajuan bangsa kita, kemajuan negara kita. Demikian kawan, bagikan videonya. Dan jangan lupa berikan komentar di kolom bawahnya. Sip.